Kali ini kita akan melanjutkan percobaan erosi dengan faktor LS dan juga faktor CP. Selanjutnya kita akan menggunakan alat dan bahan yang sama, hanya saja kita menambahkan bantalan untuk perlakuan LS. Siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Pertama, kita akan menggunakan botol air mineral yang telah dilubangi. Yang kedua, kita akan menyiapkan dua jenis tanah dengan tekstur yang berbeda. Kali ini kita akan menggunakan tanah A dengan dominan partikel pasir dan tanah B dominan partikel debu. Selanjutnya kita juga akan menyiapkan air. Siapkan wadah penampung. Kemudian kita menggunakan dua tanaman yang berbeda dan juga menggunakan seresah. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan percobaan ketiga, yaitu dengan faktor LS. Pada percobaan yang ketiga ini, kita akan melihat pengaruh faktor LS terhadap erosi, di mana pada tanah yang digunakan masih sama, yaitu dengan tanah A dominan partikel pasir, dan sebelah kiri ada tanah B atau dominan partikel debu. Untuk jumlah air yang digunakan mempunyai volume air yang sama. Dari pembedaannya, yaitu adalah tingkat kemiringan lereng yang berbeda. Tingkat kemiringan lereng pada posisi tengah memiliki kemiringan lereng curam, dan sisi sebelah kanan dan kiri memiliki kemiringan lereng yang landai. Baiklah, kita lihat bagaimana pengaruh dari kemiringan lereng terhadap erosi. Hasil percobaan menunjukkan bahwa dengan jenis tanah yang sama, tetapi kemiringan lereng yang berbeda, dihasilkan erosi pada posisi tengah selalu lebih tinggi dibandingkan sisi sebelah kanan dan kiri. Itu membuktikan semakin curam tingkat kemiringan lereng menyebabkan kecepatan dan energi pengikisan air semakin tinggi, karena kesempatan untuk air bisa masuk ke dalam tanah melalui infiltrasi semakin rendah, sehingga air lebih banyak menjadi limpasan permukaan atau runoff. Selanjutnya kita akan memasuki percobaan terakhir yang kita akan lakukan untuk mengetahui pengaruh faktor CP terhadap erosi. Dan yang terakhir, kita akan melakukan percobaan keempat dengan faktor CP. Untuk faktor CP, kita akan melakukan dengan 4 penutupan yang berbeda. Yang pertama, tanah tanpa penutupan. Yang kedua, penutupan menggunakan rumput. Yang ketiga, penutupan menggunakan seresah. Dan yang terakhir, tanaman dengan bentuk daun lebih besar.
dengan volume air, tanah, dan kemiringan lereng yang sama. Mari kita buktikan pengaruh percobaan faktor CP terhadap erosi. Pada hasil faktor CP ini membuktikan bahwa dengan volume air, tanah, dan kemiringan lereng yang sama, tetapi penutupan tidak sama. Ternyata banyaknya tampungan yang dihasilkan berbeda tampungan, di sini berupa air maupun tanah. Hasil paling banyak berada pada perlakuan 1, yaitu tanah tanpa penutupan. Kemudian perlakuan 2, penutupan dengan rumput. Perlakuan 4, tanaman dengan daun lebar. Dan yang terakhir, perlakuan 3, penutupan dengan sersah. Hal tersebut membuktikan adanya peran penutupan lahan terhadap kejadian erosi. Bagaimana mekanismenya? Tentunya sangat terkait antara satu dengan lainnya. Dengan adanya penutupan di atas tanah akan berperan terhadap perlindungan tanah dari daya rusak air hujan, adanya intersepsi, dan juga meningkatkan kekasaran permukaan tanah sehingga aliran runoff dapat ditekan. Pada kesempatan infiltrasi akan lebih besar karena adanya tanaman maupun sersah secara langsung yang berpengaruh terhadap pembentukan pori-pori tanah maupun peningkatan stabilitas agregat tanah. Karena hal tersebut bisa berpengaruh terhadap besarnya erosi yang ada pada lahan. Sekian dari rangkaian percobaan faktor erosi kelompok 3. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.